siapkan statement doa ibda'na. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kemampuan dan sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di kelas kita tercinta kali ini. Baik anak-anak, kita hari ini dalam pelajaran Al-Quran Hadis akan membahas tentang fastabiqul khairat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pelajaran kita kali ini tentang fastabiqul khairat. Sebelumnya, ada yang udah tahu apa itu fastabiqul khairat? Ibu, Ya, baik Anissa. fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, benar sekali. Jadi fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan untuk dapat meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Coba Ibu minta tolong Anissa untuk membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 148 tersebut. Dan nanti tolong artinya ya, diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat memiliki kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Nah, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa bagi setiap pemeluk suatu agama mempunyai kiblatnya sendiri-sendiri. Tentunya kiblat itulah yang menjadi kecenderungan mereka untuk menghadap sesuai dengan keyakinan mereka. Dan kaum muslimin mempunyai kiblat yang ditetapkan langsung oleh Allah, yaitu Ka'bah. Ya, betul. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Nah, dan kandungan ayat ini yang dapat kita ambil maknanya adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba-lomba dalam segala bentuk kebaikan, baik sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan positif yang lain. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa nanti Allah akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari arah manapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang luput dan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada saat manusia menjalani kehidupan di alam akhirat, mereka akan diperlihatkan semua amal baik dan serta amal buruk yang pernah dilakukan pada saat masih hidup di dunia, dan semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya. Nah, sebagaimana nih ya, mari berkaca kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu ingin mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kebaikan. Namun beliau merasa tidak sanggup. Salah satu riwayat yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar adalah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, apakah ada seorang di antara kalian yang berpuasa hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang hari ini mengeluarkan zakat
sedekah, yang hari ini mengeluarkan sedekah, maka Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, tidaklah sekali-kali semua pekerti ini terhimpun dalam hari yang sama, melainkan dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi Islam selalu mengapresiasi, sangat mengapresiasi dalam setiap kebaikan sekecil apapun. Karena itu akan mendapat balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, janganlah kalian merendahkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya menyambut saudaramu dengan senyuman. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu banyak itunya, ya, banyak caranya. Contohnya kayak senyum itu merupakan sodako, ya. Senyum merupakan sodako. Nah, terus berlomba-lomba dalam sholat ini maksudnya apa? Bukan sholat yang terburu-buru, tetapi banyak melakukan sholat kan nggak cuma sholat wajib, nggak cuma sholat 5 waktu itu aja kan, tapi ada sholat qobliyah dan ba'diyah, terus ada sholat sunnah itu qobliyah ba'diyah, terus sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, terus banyak sholat yang lain kan. Nah, terus bersedekah, seperti sekarang kita berada di bulan Ramadan, dimana kalau kita bersedekah, memberi orang makan untuk berbuka puasa, itu sama saja pahalanya seperti kita melakukan puasa itu juga, ya, sama seperti orang itu yang melakukannya, ya. Nah, kompetisi kehidupan duniawi terkadang membuat manusia lupa akan kompetisi sesungguhnya, berlomba ke sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap detik, menit, jam, dan hari-hari kita selalu dihiasi dengan kebaikan. Dalam kompetisi kebaikan, tidak mengenal kalah menang, sukses gagal, beruntung ataupun tidak. Kompetisi kebaikan akan selalu mendapatkan ganjaran baik di kehidupan jangka pendek, yaitu dunia, maupun kehidupan jangka panjang di akhirat kelak, ya. Nah, ini juga ada ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97, ya. Jadi isi kandungan ayat tersebut adalah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah kehidupan di surga, ya. Nah, ada pula hadis tentang kompetisi dalam kebaikan, yang artinya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal solih sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya, banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong, dan dicukupi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian sholat Jumat di tempat berdiriku ini, di hariku ini, dan di bulanku ini, dan di tahunku ini juga, hingga hari kiamat. Barang siapa meninggalkannya di waktu hidupku dan setelahnya, dan dia memiliki imam adil atau bejat, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka barang siapa bertaubat, Allah akan menerima taubatnya.
ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang Badui mengimami seorang muhajir, dan tidak boleh orang fajir mengimami seorang mukmin kecuali jika ia memaksanya dan dengan kekuasaan yang ditakuti pedang dan cambuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, penjelasan hadis di atas itu yang tersebut memerintahkan kepada orang-orang Islam agar segera bertaubat sebelum meninggal. Karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang umur manusia tidak yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Umur tidak mengenal tua ataupun muda. Memang apabila telah tiba, maka ia tidak dapat mengerjakan atau ditunda walau sedetik pun. Kemudian pada lanjutan hadis itu juga agar setiap muslim segera berusaha beramal soleh sebelum sibuk, juga rajin menyambung silaturahmi dan memperbanyak sedekah baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Apabila demikian dapat dilaksanakan oleh setiap muslim, pasti janji Allah itu akan datang, yaitu memperoleh rezeki dengan jalan yang mudah dan dapat pertolongannya serta diperbaiki taraf kehidupannya. Setiap muslim tentunya tidak akan mau mengerjakan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan selalu mengerjakan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika seorang muslim yang telah terlanjur mengerjakan dosa besar tetapi segera insaf dan sadar serta menyesali atas perbuatannya, kemudian diikuti dengan taubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya insyaallah. Taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha, yaitu taubat yang sebenarnya, bukan taubat sambal. Yang taubat langsung tobat hari ini, besok ngerjain kesalahan yang dilakuin hari ini lagi. Ya, jangan tobat sambal, tetapi tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya. Ya. Nah, contoh perbuatan yang termasuk dalam kompetisi dalam kebaikan itu apa? Coba, ada yang tahu? Belum tahu. Nah, contoh perbuatan yang termasuk dalam berkompetensi dalam kebaikan itu yaitu pertama sedekah. Apa sih sedekah itu? Apa sedekah? Memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, benar ya. Nah, sedekah dalam agama Islam yaitu suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, sesuai pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagaimana kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata ya. Jadi bersedekah itu hanya mengharap ridho Allah semata ya, dan pahalanya. Nah, apa saja manfaat sedekah? Coba Anissa, manfaat dari sedekah itu apa? Belum tahu ya? Nah, ibu jelasin ya manfaat dari sedekah itu apa? Nah, manfaat dari sedekah itu dengan bersedekah nih salah satunya. Dengan bersedekah kita bukan hanya mendapatkan pahala dari Allah, tetapi juga bisa meredam atau mengurangi dosa yang telah lalu. Menurut hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Nah, yang kedua, amalan sedekah bisa menghindarkan kita dari kematian yang su'ul khotimah, kematian dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, menurut beberapa hadis, memulai hari dengan bersedekah bisa menghindarkan dari kejadian buruk, atau bisa dikatakan bahwa sedekah adalah penolak bala atau bencana. Hal ini juga karena ketika Anda bersedekah, Allah akan menjaga kita sepanjang hari. Itu ya manfaat dari sedekah. Nah, yang kedua ciri perbuatan yang termasuk dalam kompetensi dalam kebaikan yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu apa? Ada yang tahu? Menuntut ilmu? Belum ya. Nih, Ibu jelaskan. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Ya. Nah, menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Muaz bin Jabal berkata, tuntutlah ilmu
Karena mempelajari ilmu, karena mengharapkan wajah Allah, itu mencerminkan rasa khasyah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah taqarrub. Ya, dengan demikian perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara lelaki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah kejadian perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, atau perubahan tingkah laku ya ke arah yang lebih baik, sikap, perubahan aspek dan lain sebagainya ya setiap individu. Nah, keutamaan dari menuntut ilmu itu apa? Ada tahu? Keutamaan dari menuntut ilmu? Belum ya? Nah, nih, ilmu memiliki keutamaan diantaranya. Satu ya, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua apa? Warisan para nabi, sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, namun hanya mewariskan ilmu, sehingga siapa yang mengambil ilmu tersebut maka telah mengambil bagian sempurna darinya, dari warisan tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perilaku mencerminkan perilaku berkompetensi dalam kebaikan. Nah, ciri-cirinya itu yaitu yang pertama, memperbanyak perbuatan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menghindarkan diri dari perbuatan yang munkar. Ketiga, selalu berusaha semaksimal mungkin ketika melaksanakan sesuatu yang baik. Keempat, mengiringi usahanya dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menjadi lebih taat, rendah hati, tulus dan santun terhadap sesama. Baik, itu yang telah Ibu paparkan ya materinya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tidak ada. Oh ya, baik. Nah, Ibu kali ini akan bertanya ya kepada kalian. Coba kepada Anissa terlebih dahulu. Coba tolong sebutkan ayat yang menjelaskan tentang fastabiqul khairat. Pertama ada surat Al-Baqarah ayat 148. Terus Ya. ada surat An-Nahl ayat 97. Ya benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Ya benar ya untuk Anissa. Ayat yang menjelaskan tentang fastabiqul khairat yaitu Al-Baqarah ayat 148 dan ayat Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, untuk Antika Ibu kasih pertanyaan juga ya. Nah, coba tolong Antika jelaskan ya, apa saja sebutkan apa saja contoh perbuatan yang termasuk dalam kompetisi dalam kebaikan. Itu bersedekah dan menuntut ilmu. Ya, baik. Benar jawaban dari Antika. Beri tepuk tangan untuk Antika. Ya. Contoh perbuatan yang termasuk dalam kompetisi dalam kebaikan yaitu bersedekah dan menuntut ilmu. Itu salah satunya saja ya, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam Ibu berkata, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.